Bantu aku, cepat buka pintunya. Kamu ada di mana? Saat ini, seluruh lobi hotel berbau pesing. Kemudian seekor-ekor raksasa berayun lewat hancurkan semua pintu kaca. Detik berikutnya, ular berbisa mutan yang tak terhitung jumlahnya menyerang hotel, membuat orang takut. Cepat turuni tangga ke bawah. Dan mereka yang berlari lambat, langsung menjadi sasaran serangan ular. Namun yang lebih menakutkan adalah perabotan hotel. Ada juga banyak ular mutan besar yang membanjiri. Beberapa ular besar bahkan mempunyai jambul. Namun selain ular-ular ini, ada juga raja ular yang sangat besar. Pada saat ini, seekor ular besar merangkak ke perosotan anak-anak. Kemudian ia turun lagi di sepanjang perosotan anak-anak. Ada seorang gadis kecil yang bersembunyi di bawah perosotan. Siapa nama ayahmu? Ayah-ayah dipanggil kakek. Raungan ular besar, membuat anak laki-laki yang bersembunyi di dekat jendela begitu ketakutan hingga dia mengeluarkan suara. Mendengar suara itu, ular besar itu dengan cepat berputar, bersiap untuk menyerang. Ibu dan anak itu bersembunyi di lemari di sebelahnya. Sangat takut hingga saya tidak berani bernapas. Tidak terduga saat ini, jam alarm di jam tangan elektronik putrinya tiba-tiba berbunyi. Sang ibu sangat ketakutan sehingga dia segera mematikan jam alarm. Namun saat ini, ular besar itu tertarik dengan suara jam waker. Saat ular besar itu mengaum dan bersiap menyerang, ibu segera membuka pintu dan melompat keluar. Orang sering mengatakan bahwa menjadi seorang ibu berarti menjadi kuat. Dia ingin menggunakan hidupnya sebagai imbalan atas keselamatan putrinya. Tapi dia tidak menduganya, putrinya mengkhawatirkan keselamatan ibunya, jadi dia juga kehabisan lemari. Untungnya momen ini sangat penting. Seorang kuong tiba tepat pada waktunya. Gunakan garpu baja untuk menusuk mulut ular besar itu, dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dorong ular besar itu keluar jendela, di mana mereka berada sekarang, adalah lantai 108 hotel, ternyata. Ibu dan anak perempuan ini adalah istri dan anak perempuan Akuong. Saat dia bersiap untuk membawa istri dan putrinya ke tempat yang aman. Beberapa orang bersembunyi di sini, juga cepat habis, tidak ada jalan. Seorang kuong hanya bisa mengeluarkan mereka dari sini bersama-sama. Namun hanya beberapa langkah yang telah diambil. Di depan muncul seekor ular besar lainnya. Mereka hanya dapat menggunakan kecepatan tercepat, dengan cepat berlari kembali ke kamar. Apa yang harus kita lakukan? Saya punya ide. Ternyata Akuong baru saja mendorong ular besar itu hingga jatuh. Saya tidak sengaja melihat rangka suspensi yang digunakan untuk aktivitas di ketinggian. Jadi mereka berjalan di sepanjang tepi gedung tinggi. Perlahan pindah ke bingkai gantung, tidak terduga. Wanita berbaju putih kebetulan melihat ular besar di dalam ruangan. Bibi, jangan melihat ke bawah, perhatikan langkahmu, cepat, cepat. Dengan susah payah, mereka mencapai bingkai gantung itu. Namun, saat mereka mulai memindahkan braket pemasangan, mengira dia bisa dengan aman naik ke puncak gedung. Motor pada rangka suspensi kelebihan beban, dan kejadian itu terjadi. Mari kita lihat apa ini. Dan sekarang Raja Ular Raksasa itu ada di bawah sana. Pada saat ini, seorang kuong sepertinya mendengar suara orang di atas. Ternyata yang lainnya bersembunyi di lantai atas. Ada perselisihan internal. Pada saat ini, Dr. Fuong mendengar ketukan di jendela luar. Setelah membuka tirai, baru pada saat itulah mereka melihat Akuong dan yang lainnya melayang di udara. Jadi dia segera memanggil yang lain, menyelamatkan Akuong dan lainnya. Tanpa diduga, bangunan itu tiba-tiba berguncang hebat. Ternyata Raja Ular itu melingkari bangunan itu dan memanjatnya. Dan Raja Ular melihat mereka. Lari cepat, cepat, lari lebih cepat. Saudaraku, tangkap. Mereka yang berlari perlahan terbunuh oleh gigitan Raja Ular. Saat ini, sebuah helikopter terbang ke puncak gedung. Dan helikopter ini dipanggil oleh bos wanita ini. Dia ingin meninggalkan semua orang dan diam-diam pergi ke puncak gedung, naik ke helikopter. Lepas landas cepat. Ya bu, tapi saat mereka hendak lepas landas, ular putih itu tiba-tiba merangkak keluar dari tas tangan bos wanita itu, diarahkan ke leher pilot, menggigit. Tampaknya kali ini bos perempuan itu ingin melarikan diri, tidak mungkin. Namun ular putih ini tidak langsung menyerang bos wanitanya. Karena ular putih ini masih muda. Itu adalah hewan peliharaan yang dipelihara oleh bos wanita. Namun setelah bencana ular, bos perempuan melemparkannya ke lubang pembunuhan ular. Dia tidak akan pernah menduganya. Ular putih tidak hanya tidak mati, tapi juga berkembang sangat pesat. Tiba, itu kamu. Apakah kamu melupakanku? Ah! Ular putih kecil yang ditinggalkannya tidak lagi mendengarkannya. Ia langsung masuk. Bos perempuan memiliki hati yang kejam. Bersama-sama jatuh perlahan dari gedung bertingkat tinggi.
Dan pada saat ini, yang lain yang menghindari Raja Ular juga berlari ke atap. Tanpa diduga, Raja Ular juga mengikuti mereka ke sini. Setelah itu, Raja Ular tiba-tiba membentak mereka. Kemudian Raja Ular segera menyerang mereka. Dalam keputusasaan, seorang Kuong memilih untuk mengorbankan dirinya, segera menerbangkan helikopter untuk memancing Raja Ular pergi. Setelah berhasil menarik perhatian Raja Ular, dia tiba-tiba membalikkan pesawat dan membidik Raja Ular. Bidik langsung ke mulut Raja Ular yang menggeram. Baru saja terbang. Setelah itu terjadi ledakan. Seluruh dunia tampak menjadi sunyi. Tepat ketika semua orang sedang berpikir, seorang Kuong sudah mati. Dia benar-benar mati.